atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang dengan nikmat karunia-Nya kita hadir kembali di majelis ta'lim ini di Masjid Jami' Nurul Iman, melaksanakan kewajiban kita talabul ilmi, salawat teriring salam. Semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Hari ini kita berada di hari Selasa 29 April 2025 Masehi. Tadi masih Selasa itu 1 Zulqa'dah, sekarang maghrib ini 2 Zulqa'dah. Ya, karena kemarin malam Selasa, Senin malam Selasa, hilal berhasil terlihat di sebagian wilayah, sehingga malam Selasa kemarin sudah masuk 1 Zulqa'dah, 1 Hapid ya. Jadi malam ini malam 2 Hapid. Hapid teh hari kejepit dengan 2 hari raya, yaitu sebelumnya Idul Fitri dan sebentar lagi Idul Adha ya. Jadi kita alhamdulillah sudah masuk Zulqa'dah dan sudah mulai persiapan untuk keberangkatan jemaah haji ya, Kota Bogor. Kloter awal nanti tanggal 14 Mei Pak ya, itu yang gelombang 1. Nanti ada lagi gelombang 2, ada 2 kloter, itu nanti tanggal 24 Mei. Al-Ghazali itu nanti gelombang 2 ya. Dan mungkin tahun ini abdi mah moal waka kan itu heula jadi aya di dieu sigana mah. Nanti tahun-tahun berikutnya lagi gantian. Ya. Dan bagi kita yang tidak berangkat, jangan lupa ada satu ibadah nanti, yaitu kurban ya. Pastikan mudah-mudahan aya rezeki nak. Kalau kurban, untuk bisa berkurban di tahun ini dengan kurban yang terbaik. Ya, karena kita semua ingin tentu saja pahala kita besar dengan nanti berkurban di hari raya Idul Adha. Ya, karena kan kurban itu sedekah yang paling utama, Pak ya. Jadi sedekah paling utama itu kurban ya. Selain ada zakat juga ya. Adapun kalau sedekah kita hari-hari ya, itu bagian dari menambah fadilah sedekah sunnah. Termasuk juga mungkin Jumat Barokah. Nah itu juga ya bagian dari sedekah kita. Jadi itu Jumat Barokah jadi ayatnya. Tapi mesti tentu saja ya harus ditata dengan baik ya. Ya karena itu sedekah yang penting Pak Jumat teh. Kadang-kala nusok berebut Jumat Barokah teh sahabat. Buruda. Nah ini bukan nggak boleh, tapi tolong diatur pan bapak-bapak lagi hayang meureunnya gitunya. Komo imam jeung khotib nama meureun gitunya. Bapak-bapakna daraekeun eta ge imam budak Pak. Pas bubar Jumatan barudak lalu umpatan. Ya. Lalu umpatan beak we geus bapak-bapak teu kabagian. Emang budak ada di beberapa masjid yang dengan cara kalau anak mah porsinya lain, ada khusus kumpul. Bapak-bapak sudah disiapkan. Ya, ada di masjid lain yang ibu-ibunya nungguin di depan pintu gerbang masjid. Jadi begitu bapak-bapak keluar, ada ibu-ibu khusus yang ngebagiin. Anak-anak keluar diarahin ke tempat lain, ada lagi. Porsinya beda. Gitu. Ini supaya semua merasakan ya. Memang bukan itu sih tujuannya Pak, tapi kan orang pengen nyumbang ya diterima lah, tapi tentu diatur sedemikian rupa agar manfaat, maslahat. Ya, itu bagian dari sedekah. Ya, makanya sedekah itu tetap harus diatur sedemikian rupa. Begitupun nanti kita kurban. Nanti penyakitnya di kurban tuh apa? Panitiangan 20, di lapangan datang 200.
Geus kitu 200 teh teu diulem teu naon, Pak. Ari nonton hungkul ti teu naon, ieu mah mimiluan make sepatu bot. Panitia lain mawa sepatu bot, mawa kresek je di jero sepatu botna. Ya. Jadi mau kresek balik eta sepatu botna rada kandel. Aya naon kandel teh? Seursat nu kitu. Makanya di masjid saya di Nurul Falah tuh Menteng Asri, Pak, udah nggak pakai lagi kurban di tempat karena punten ada di komplek mah orangnya banyak minta, banyak request. Buntut ngan hiji, tapi nu minta ya 5. Coba kumaha eta kumaha motong eta. Eta sapi patungan 7 orang. Dari 7 orang yang ini yang 2 orang mah naon wedah cenah. Naon soleh eta mah bager aya 5-an. Saya minta buntutnya eta 55 nah minta buntut kumaha carana coba eta. Aya deui daging khas dalem. Kalau nggak dikasih, Bu Allah Pak, protesnya tiap tahun. Nah makanya DKM Nurul Falah udah semenjak Covid sih sebenarnya hikmah di Covid oke. Ya mereka udahlah di rumah potong hewan saja. Terima jadi we pokoknya gitu. Nah, itu lebih meminimalisir. Aya keneh nu ngomong tapi tepatnya seueur teuing. Ya udah terima jadi nepi ka imah daging we pokoknya gitu ya. Nah, itu sih cara yang di komplek lah. Kalau di kita mah di sini mungkin karena kekeluargaan masih banyak yang satu ini mungkin bisa dikomunikasikan. Ulah loba teh nyenta ya. Terus tadi yang bukan panitia enggak usah ikut ngegrecokin ya. Niatnya harus ikhlas kalau mau ngebantuin. Lain hayang nyokot daging batur. Dosa mah eta teh. Ya. Dengekeun ge. Dengekeun ye nya lain Pak, itu haram bukan Pak itu Pak kalau nyolong gitu Pak. Haram atuh. Ya. Gitu. Jadi ya udahlah. Kalau mau bantu aja. Panitia ge pasti ngerti, tapi ngomong dulu ke panitia, punten panitia saya siap bantu, mangga. Tapi lain hayang nyolong. Toh panitia juga pasti ngerti Pak lamun ngabantuan ge. Ya, atau minimal mah kabagian gitunya saeutik mah. Itu Pak. Ya, jadi ini mengingatkan saja agar kita jangan merusak sedekah kita, jangan merusak niat-niat ibadah baik kita ya. Baik hadirin rahimakumullah, kita lanjut kajian kita. Jadwalnya Mukhtasar Tazkirah Al-Qurtubi halaman 62 ya. Halaman 62 kalau tidak salah tengah-tengah ya Pak Ndai. Wa kana Hudzaifah 17 dari bawah. Itu terakhir dibaca Ramadan ya hari tanya. Pamit telepatnya kita baca ini apa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa kana Hudzaifah radhiyallahu anhu yaqulu sahibul mizani al-muwakkalu biha yaumal qiyamati huwa Jibrilu alaihi salamu faman rajaha mizanuhu nada bisautin yasma'ul khalaiqu kulluha illa ala anna fulanan sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada wa in khaffat nada ala inna fulanan syaqiya syaqawatan la yas'adu ba'daha abada. Ini masih berada di bab Ashabul A'raf. Apa? Orang-orang yang berada di kategori A'raf ya. A'raf ini kita sudah bahas sekilas, yaitu orang-orang yang timbangan amalnya, amal kebaikannya dengan keburukannya sama persis. Ya, sehingga tidak surga, tidak neraka. Surga belum bisa masuk, belum bisa dia masuki, neraka juga tidak layak, gitu ya. Surga belum layak dan neraka juga tidak mungkin karena punya amal kebaikan karena seimbang.
Nah itu mereka itu di bahasan sebelumnya nanti menunggu ada saudaranya, ada temennya yang ngajak Pak. Dan saya sudah ingatkan kita ini semua di sini jemaah Nurul Iman adalah saling bersaudara semuanya, nanti saling ngajak Pak ya. Kalau ketemu ada saudara kita sesama jemaah Nurul Iman yang mandek entah ke surga, entah ke neraka, lagi diem di situ, tarik ajak ke surga bareng-bareng Pak. Ya, supaya saling membantu satu sama lain di dunia maupun di akhirat, itu begitu caranya. Ya. Bahkan ada waktu itu kita sudah baca juga ada orang yang kekurangan satu amal lagi aja untuk masuk surga. Ya ternyata ada saudaranya sesama muslim yang dia udah putus asa ya karena dosa dia udah banyak. Dia kasihin aja dah, udah kasih buat kamu, udah percuma. Saya ge mau kapake nu kebaikan keburukan saya lebih banyak. Malah gara-gara ngasih kebaikan kepada saudaranya sesama muslim, dia diajak juga masuk surga begitu Pak. Ya. Dan begitupun kalau kita berharap ampunan dari Allah, Allah pasti akan memberikan kebaikan itu dan mengantarkan ke surga. Ya. Ada seorang anak yang berbicara kasar sama ayahnya, yaitu mengatakan uffin, ya, mengatakan ya, melawanlah gitu ke orang tuanya, sedikit dengan ucapan yang tidak terlalu menyakitkan sebenarnya, tapi itu kata-kata durhaka. Nah setelah dibawa ke akhirat, si anak ini diseret ke neraka. Tapi anak ini ngomong kepada Allah, ya Allah sebenarnya aku minta ampunan, aku ingin diampuni. Kalimat itu sebenarnya aku menyesal gini-gini. Akhirnya karena dia menyesal, dia disuruh oleh Allah, ambil bapakmu masuk ke surga bersama kamu. Nah itu Pak ya. Jadi artinya di sini kita memang harus punya banyak bestie, teman-teman. Ya, ini semua di sini bestie semua nih. Ya, dan saling menjaga satu sama lain. Jangan ada dendam Pak ya sesama jemaah Nurul Iman. Jangan ada dendam satu sama lain. Ya mah duduk di dia babarangan tapi dina jero hatena aya nu si eta. Teresep aing mah ka manehna. Pas palebah jumlah sop lagi banyak di Nurul Iman sampai sop ke-5, sop ke-6, terus manehna aya digigir pali ditu. Ya, terus itu pinuh, manehna embung Pak, tetep hayang dipali ditu. Embung aing aya si manehna di pali kanan mah cenah, di kiri we cenah. Enggak boleh kayak gitu Pak. Siapa tahu saudara kita muslim tadi itu dia yang nyelamatin kita nanti di akhirat, bisa jadi ngebantu kita. Jadi jangan punya dendam ya sesama jemaah Nurul Iman. Saya ngomong gini di berbagai masjid ya. Nah, itu supaya artinya kita sesama saudara jemaah masjid saling bersaudara. Nanti siapa tahu saudara kita itu nolong kita di akhirat, ngajak kita ke surga ya. Bestie Pak, ini bestie semua nih ya. Dan kemarin di Lebaran kan saling memaafkan, sing ikhlas. Ada orang-orang yang nggak ikhlas maafin Pak. Dalam salah satu acara halal bihalal ada yang nggak mau maafin. Ada di salah satu acara halal bihalal itu ada ibu-ibu di belakang, di saya lagi duduk di depan gitu ya sebelum acara tampil itu. Ada kedengaran suara ibu-ibu di belakang sana ngomong kayak pas palebah salam-salaman geus acara tausiah mah, Pak saya mah mau ada ngahampura kasih eta. Astagfirullahaladzim. Mau saya ngahampura kasih eta cenah Pak. Saya malah mun geus pas acara salam-salaman nih mau saya ngahampura kasih eta. Itu orang gimana kok bisa berpikiran begitu? Kayak yang ini aja gitu, kayak bakal selamat sendiri aja di akhirat. Fir'aun aja ya, yang kayak gitu sombong. Itu orang yang kayak begitu lebih sombong lagi. Kan iblis katanya pernah datang ke Fir'aun. Meureun eta mah geus jadi CS-na Fir'aun meureun ya. Jadi ngomongna ge on, cenah kitu on meureun. On list cenah. Ieu mana nyaho teh cenah jelema pang sombongna. Oh aing mah geus nyaho deh. Aing cenah kitu cek si Firaun teh. Pan Tuhanna Musa dan Harun udah ngomong begitu. Iya, ada lagi yang lebih sombong dari ente. Siapa? Umat ya, ada orang hamba Allah yang dimintai maaf tapi tidak mau memaafkan. Ya. Kayaknya kemarin acara halal bihalal, maaf-maafan lebaran, jangan formalitas doang. Terus terbawa sampai hari ini kosong, nggak punya dosa. Supaya nanti bebestian Pak ya.
bersahabat terus sampai nanti di akhirat, saling mendorong, saling masukin ke surga gitu. Nah, itu Ashabul A'raf. Sekarang masih ada lanjutannya, Pak. Cerita ini masih dilanjutkan. Wa kana Hudzaifah radhiyallahu anhu yaqul, adalah sahabat Nabi yaitu Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Ya, beliau berkata, "Shahibul mizan," yang mengurus timbangan, al-muwakkalu biha, yang ditugaskan untuk menjaga timbangan amal, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, huwa Jibril, yaitu malaikat Jibril. Jadi siapa malaikat penjaga timbangan amal? Ternyata malaikat Jibril, Pak. Ya, makanya jangan kita bilang malaikat Jibril tidak punya pekerjaan lagi setelah Nabi wafat. Kan apa tugas Jibril yang utama? Menyampaikan wahyu, ya. Ada anak-anak zaman sekarang kritis Pak di sekolah teh. Pak, itu kan katanya Jibril menyampaikan wahyu, Pak. Sekarang Nabi kan udah nggak ada, Pak. Berarti Jibril nganggur, Pak. Enggak. Banyak tugasnya malaikat Jibril. Salah satunya menyampaikan wahyu, tapi banyak lagi yang lain-lain. Nah, diantaranya ini juga nanti di yaumil qiyamah, beliau yang ngurus timbangan, ya, timbangan amal. Faman rojaha mizanuhu, barang siapa yang berat timbangannya, nada, Jibril akan berseru, berteriak, bisautin, dengan suara, yasmaul khalaiqu kulluha, yang didengar oleh seluruh makhluk di padang mahsyar waktu itu. Begitu ada seorang yang timbangan amalnya berat, timbangan amal kebaikannya berat, ya, itu Jibril teriak, Pak. Seluruh makhluk di padang mahsyar ngedengar. Ala anna fulanan sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Gitu ngomongnya, Pak. Ketahuilah oleh seluruh penghuni padang mahsyar bahwa si fulan, dia telah bahagia dengan kebahagiaan yang tidak ada celaka setelahnya. Disebutkeun ngaranna, Pak. Coba eta, ya. Seneng enggak tuh kalau diumumin kebaikan kayak gini? Seneng kan? Ya, nanti di padang mahsyar misalnya, ketahuilah, ya, Bapak Haji Effendi Udas bahagia dan tidak ada celaka selamanya. Kan begitu, Pak. Besok tuh Pak Haji Effendi. Gitu. Ya. Diumumin, Pak. Nah, tapi gimana kalau timbangannya ringan? Wa in khaffat, dan jika timbangannya ringan, nada, berseru juga Jibril, Pak. Ala inna fulanan syaqiya syaqawatan la yas'adu ba'daha abada. Ketahuilah wahai penghuni padang mahsyar bahwa si fulan celaka dengan kecelakaan yang tidak ada kebahagiaan lagi setelahnya selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada yang termasuk ke dalam kategori ini. Kenapa? Selain dicap celaka, diumumkan, Pak. Ih, gak enak kan, Pak? Kalau diumumin kebaikan kita seneng kan? Ya. Apa kebaikan apalah diumumin, misalnya si fulan, Bapak fulan berkurban seekor kambing, Bapak fulan sedekah ini, seneng kan? Tapi kalau diumumin Bapak fulan berjudi, kan nggak ada yang seneng, Pak, nggak ada yang mau. Ini diumumin si fulan celaka dengan kecelakaan yang tidak ada kebahagiaan lagi setelahnya, abadan, selama-lamanya, ya. Wa qala Hannad ibnu As-Sara radhiyallahu taala anhu, wa ahlul a'rafi yusammuna bimasakini ahlil jannati yaumal qiyamah. Berkata seorang ulama bernama Hannad bin As-Sara radhiyallahu taala anhu, wa ahlul a'raf, adapun orang-orang ashabul a'raf ini, orang-orang yang pertengahan antara surga neraka ini, yusammuna, mereka itu dikenal, bimasakini ahlil jannah, sebagai orang miskinnya ahli surga, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kalau ditanya siapa penghuni surga paling miskin, ashabul a'raf. Ya, karena kan mereka masuk surga belum, masuk neraka tidak, Pak. Jadi penghuni surga paling miskin
masakini ahlil jannah. Masakin itu jamak dari miskin. Miskinun itu bentuk mufrad, singularnya. Kemudian bentuk tasniyahnya, bentuk duanya miskinani, bentuk jamaknya atau pluralnya adalah masakin, jamak taksir. Makanya jangan mau anak muda zaman sekarang disebut pemuda masakin, berarti pemuda miskin gitu. Masakin itu miskin, ya berarti ahli surga ada yang miskin Pak, yaitu yang artinya ngepas gitu, pahalanya ngepas ya. Tapi alus kene asup surga Pak. Semiskin-miskinnya ahli surga tetap aja di surga mengenah. Tapi kan gimana ya, dia ngelihat ke atas teman-teman, ya Allah tala luhur amat babaturan saya, si itu di luhur ya. Saya mah di bawah, di level paling rendah kan gitu. Nah itu Ashabul A'raf itu dikenalnya sebagai orang miskin ya, orang ahli surga yang miskin. Wa kana Abdullah ibnu al-Harth yaqul Ashabul A'rafi yantahi bihim ila nahrin ya yuqalu lahu nahrul hayati fayaghtasiluna minhu ightisalatan fayabdu fi nuhurihim syammatan thumma ya'uduna fayaghtasiluna fakullama ightasalu izdadat bayadun fayuqalu lahum tamannau fayatamannawna ma sya'allahu ta'ala fayuqalu lahum lakum ma tamannaitum was-sab'una di'fan fayu'rafuna bimasakini ahlil jannati fa idza dakhalul jannata wa fi nuhurihim tilka syamah al-bayda urifu biha min bainin nas. Abdullah bin Al-Harth ya, dia berkata bahwa Ashabul A'raf, orang-orang yang termasuk kategori Ashabul A'raf itu yantahi bihim ila nahrin, mereka akan sampai pada puncaknya itu di sebuah sungai, yuqalu lahu nahrul hayati, yang sungai itu diberi nama sungai kehidupan, Cikahuripan gitunya, sungai kehidupan Cikahuripan. Faida dakhalu mana tadi ya, nahrul hayati fayaktasiluna minhu, lalu mereka mandi Pak. Ashabul A'raf ini mandi di sungai kehidupan itu, iktisalatan dengan sekali mandi. Fayabdu fi nuhurihim syammah, maka tampaklah di leher mereka ada bintik-bintik syammah. Ya, syamah ini kayak tai lalat gitu, bintik-bintik. Jadi mereka ini mandi ya, Ashabul A'raf di sebuah sungai kehidupan itu. Nah, begitu beres mandi, di lehernya, di nuhur di sini ada bintik-bintik. Terus tsumma ya'uduna, kemudian mereka balik lagi ke sungai itu, fayaqtasiluna, mandi lagi Pak. Fakullama iktasalu izdadat bayadun, setiap kali mereka mandi mereka tambah putih di sungai itu. Fayuqalu lahum, lalu dikatakan kepada para Ashabul A'raf ini, tamannau, berharaplah kalian, berangan-anganlah kalian. Fayatamannawna masyaallah, maka mereka pun berangan-angan sesuai apa yang Allah kehendaki. Semua pengen ini, pengen itu, pengen surga, pengen ini segala macam. Fayuqalu lahum, lalu dikatakan kepada mereka, lakum ma tamannaitum, kalian akan mendapatkan apa yang kalian angan-angankan, wasab'una di'fan, bahkan 70 kali lipat dari yang kalian angan-angankan. Fayu'rafuna, mereka dikenal bimasakini ahlil jannah, sebagai orang miskinnya ahli surga. Fa'idha dakhalul jannah, ketika mereka masuk surga, wa fi nuhurihim tilka syamah, di leher mereka masih ada itu bintik-bintik al-baydo, tapi bintik-bintiknya jadi putih. Urifu biha min bainin nas, mereka dikenali di surga dengan bintik-bintik itu. Jadi nanti Pak, di surga itu ada kaum yang satu kaum yang leherna aya bintik-bintik putih.
Itu kaciri, kamu ashabul a'raf ya, begitu. Ya. Kaciri eta teh. Itu ya tentu bukan aib, tapi ya beruntung lah. Hanya kaciri, itu ashabul a'raf. Kalau ahli surga tulen mah enggak ada begitu-gitunya. Putih aja dia mah. Cerah gitu ya. Kalau yang mantan ashabul a'raf tadi di lehernya ada putih-putih. Ya, ada belenting-belentingnya gitu. Nah, kalau yang lebih jauh lagi itu ahli neraka yang masuk surga. Kalau itu di lehernya ada tulisan atikullah minan nar, mantan penghuni neraka. Kacirina lebih kandel deh eta mah. Eta kaciri ieu maneh ti nerakanya cenah kitu. Sarua aing ge cenah. Mudah-mudahan mah jangan Pak ya. Langsung we surga dah ya. Supaya jangan, ya memang nggak malu, tapi gimana ya, saya candaan gitu teh tengenah gitu Pak ya. Tapi ya mereka beruntung, artinya ashabul a'raf ini walaupun mereka tengah-tengah, tapi ujungnya memang bakal surga juga ya, bakal surga juga. Qala al-Imamul Qurtubi rahimahullahu taala, berkata al-Imam Al-Qurtubi semoga Allah merahmatinya, waqtalafal ulama'u fi ta'yini ahlil a'rafi ala 12 qaulan. Para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat mengenai ta'yin, batasan definisi ahlul a'raf. Yang disebut ahlul a'raf itu batasan definisinya apa sih? Itu saking banyaknya pendapat ulama Pak, sampai ikhtilafnya itu ala 12 qaulan, 12 pendapat. Masya Allah. 12 pendapat. Siapa sih ashabul a'raf teh? Siapa sih yang terkategorikan ashabul a'raf itu? Sampai ada 12 pendapat. Al-awwalu, pendapat pertama, annahum man tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, qalahu Ibnu Mas'ud wa Ka'ab al-Ahbar wa Ibnu Abbas. Pendapat pertama, dan ini yang paling masyhur, yaitu mereka yang sama antara timbangan kebaikannya dan keburukannya. Pendapat ini yaitu qaul dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, Ka'ab Ahbar, tabi'in, wa Ibnu Abbas, dan sahabat Nabi juga. Jadi ini yang kita maklumi nih ya, yaitu mereka yang sama timbangan kebaikan dan keburukannya ya. Itu persis sama Pak jumlahnya. Taruhlah kebaikannya ada 500 kilo, keburukannya 500 kilo, persis. Nggak ada koma-komanya. 500 tok, bulat gitu. Kilo kebaikan, 500 kilo keburukan. Tengah-tengah itu, persis tengah-tengah. Allah nggak adil kalau misalkan memasukkan kelompok ini ke dalam neraka, nggak adil. Karena kan masih ada kebaikannya. Ya, tapi juga mereka masih punya keburukan yang nggak mungkin layak masuk surga. Harus ada faktor lain nanti yang menolong dia ya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, asani hum qaumun solihun fuqaha'u, qalahu Mujahid. Mereka ini adalah suatu kaum yang soleh, yang ahli fikih, ngerti agama, dikatakan oleh Imam Mujahid ya. Di sini nggak ada tapinya Pak, pokoknya orang-orang soleh fuqaha ya. Maksudnya di sini mereka ini baik, bager, ahli fikih ya. Ya namanya ustadz ajengan kiai kan nggak semuanya bisa mengamalkan juga, barangkali ada kaitan dengan pengamalannya Pak ya. Ya kadangkala bisa najarkoni, non jarkoni, ngajarkeun hese ngelakoni, eta jarkoni Pak. Ya, ini saya power Pak, siga saya kieu Pak ya makanya ya. Ulah deh jadi saya deh. Ya. Berat Pak, jadi kos saya berat 90 kilo. Ya. Karena ahli fikih itu harus bisa ngerti loh Pak ya. Dan bukan cuma ngerti, ketika berfatwa jangan salah. Fatwanya harus sesuai ilmu. Terus ketika dia sudah mengajarkan ke orang,
Dia ngajarin diri sendiri harus bisa. Nah, tapi dia soleh. Cuman itu mungkin kekeliruan sedikit-sedikit mah ada. Maka itu masuk kategori ini. Itu kata Imam Mujahid. As-salis, pendapat ketiga, humus syuhada, mereka orang-orang yang mati syahid, dzakarahul Mahdi, dikatakan oleh Imam Al-Mahdi. Ya, orang-orang yang mati syahid, yang mungkin dalam syuhada ini ketika berjuang ada sedikit-sedikit mah bangga dengan sebagai pejuang di jalan Allah. Ya, dia ada rasa sedikit, wah saya ini pahlawan gitu Pak ya. Itu muncul sifat-sifat begitu, ada sedikit muncul, itu bisa merusak juga. Walaupun lebih menang syahidnya gitu. Tapi muncul seperti itu bisa jadi. Ar-rabi yang keempat, hum fudolaul mu'minina wasyuhada'i faragu min syugli anfusihim wa tafarragu li masalihi ahwalin nas. Dzakarahu Abu Nasr Abdurrahim ibn Abdul Karim Al-Qushairi. Pendapat keempat, orang yang termasuk kategori Ashabul Araf yaitu orang mukmin yang utama dan para syuhada yang mereka mengosongkan diri untuk sibuk terhadap diri sendiri. Yang mereka meluangkan waktu untuk tidak sibuk kepada diri sendiri dan mengosongkan waktu untuk menyempatkan waktu untuk kemaslahatan keadaan orang lain. Nah, ini kadang kan juga nggak seimbang antara dirinya sendiri, kadang diabaikan. Ari kabatur bager, ya, gitu. Atau sebaliknya, ke diri sendiri dia senang mengisi diri sendiri, tapi kabatur tidak bager. Nah, ya, ini juga masuk Pak. Sodakoh terus kabatur, ari anak istri kalaparan, gak bener kan pakai gitu Pak? Ya, sedekah, anak istri kelaparan, ya. Atau hanya terus ngasih makan anak istri, berbagi tara, itu juga salah. Ini dikatakan oleh Abu Nasr Abdurrahim bin Abdul Karim Al-Qushairi. Al-khamis, yang kelima, al-mustashhiduna fi sabilillah alladzina kharaju usatan liwalidaihim, qalahu Syurahbil ibn Sa'ad. Yang kelima, orang yang menyaksikan perang di jalan Allah, tapi mereka keluar dari rumah menuju jalan Allah itu usatan liwalidaihim, sambil maksiat kepada orang tuanya, membangkang kepada orang tuanya. Pendapat ini dikatakan oleh Syurahbil bin Sa'ad. Gitu. Wa yadullu lahu, pendapat ini didukung oleh hadis dalil annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, yu'adilu uququhum istishhadahum, durhaka mereka ke orang tua mengimbangi syahidnya mereka. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jadi kalau yang kelima ini, mereka hadir di medan jihad, di medan perang, tapi bari gaduh masalah jeung kolotna Pak. Jadi orang tuanya dia membangkang sama orang tuanya. Pasea jeung kolot. Ya, ini hindari ya. Pasea jeung kolot itu memang kesannya kayak nggak ada apa-apanya, tapi itu teh pengaruh banget Pak. Itu teh pengaruh pisan. Kita harus menjaga perasaan orang tua kita sebisa mungkin. Kadang kepleset mah aya. Karena orang tua itu beki kolot biasanya beki cepat tersinggung. Apalagi kalau dia mungkin ya sudah balik modal. Terang balik modal. Tinggal duaan tak aki-aki ini di imah teh. Ya. Itu kadang tersinggungna aya Pak. Ya, kudu pinter-pinter anak ngatur. Ya, karena mereka butuh perhatian. Nah, ini berjihad di jalan Allah, anaknya berjuang, bapak ibunya masih marah sama dia. Nah, itu Ashabul A'raf. Kemudian apa? As-sadis ya. Yang keenam. Jam berapa orang menit? 4 menit, 5 menit. Humul Abbas wa Hamzah wa Ali ibn Abi Thalib wa Ja'far dzul janahain ya'rifuna muhibbihim
bibayadil wujuhi wa mudgidihim bisawadil wujuhi dzakarahu Tsa'labi an Ibnu Abbas. Yang keenam, orang Ashabul A'raf itu siapa? Yaitu Al-Abbas, paman Nabi, wa Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, wa Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa Ja'far Dzul Janahain, saudara Nabi juga, sepupu Nabi juga, kakaknya Ali, yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Dzul Janahain, pemilik dua sayap. Kenapa Ja'far disebut pemilik dua sayap? Karena dia waktu dalam perang Mu'tah, dia memimpin peperangan di zaman Nabi, yaitu dia melawan Romawi, diutus oleh Nabi bersama 3.000 orang. Dikiranya nggak akan perang, Pak, cuma pengen membalaskan dendam atas terbunuhnya sahabat Nabi oleh orang Romawi. Ternyata pasukan kaum muslimin menghadapi pasukan Romawi yang besar. Bayangkan kaum muslimin cuma 3.000, Romawi sampai 300.000, kan tidak seimbang. Nah, Ja'far tuh mati-matian berjuang di situ, sampai dua tangannya putus, ditebas oleh pedang orang Romawi. Makanya beliau disebut Dzul Janahain, pemilik dua sayap. Yang uniknya pas dua tangan putus, masih terus, Pak, berjuang sampai ditombak terakhir itu. Itu Ja'far. Nah, ini sahabat-sahabat utama Nabi dari keluarga Nabi semua nih. Itu masuk Ashabul A'raf. Mereka dikenal, A'raf di sini mereka dikenal oleh pecinta mereka dengan bayadil wujuh, wajah yang putih. Wa mudgidihim, dan yang membenci mereka dikenali dengan sawadil wujuh, hitam mukanya. Hal ini disebutkan oleh Imam Tsa'labi dari Ibnu Abbas. Jadi kita nggak boleh benci pas sama orang-orang ini. Ya. Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far, ini orang-orang soleh semua, pejuang-pejuang semua. Kita nggak boleh benci dengan mereka. Kalau benci, nanti kitanya yang hitam, gitu. Kalau kita cinta sama mereka, kita putih, ya. Walaupun tentu biasa mencintai mereka selayaknya sebagai sahabat-sahabat Nabi yang utama. Tidak usah berlebihan juga. Kalau kaum Syiah itu melebihkannya nanti dengan mereka mencintai orang-orang ini tapi menghina yang lain, itu yang nggak boleh. Kita mencintai para sahabat yang dekat dari keluarga Nabi ini, tapi kita juga mencintai sahabat-sahabat yang bukan keluarga Nabi, Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, Bilal, Salman dan sebagainya lah. Ya, itu kan bukan keluarga Nabi. Kalau dari Syiah, sahabat yang utama cuma yang keluarga Nabi doang. Kayak Abu Bakar disebut rampok, Umar disebut rampok karena merebut kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, itu yang tidak kita gunakan pemahaman itu. Walaupun zaman sekarang lagi ramai juga tentang masalah nasab, ya. Nah, itu tentu hal lain yang kita tidak perlu terlalu dalam mengikuti sampai dengan mencela. Silahkanlah, ya, pahami dengan baik. Hanya para habaib kita tetap hormati, ya, itu sebagai para ulama. Ya, masalah mereka nyambung atau tidak itu biarkan diskursus perdebatan yang ada, ya. Yang ketujuh, as-sabi. Siapa Ashabul A'raf? Bisi saya apa waktosna? Kan ada 12 ya. Jadi setengah nada. Setengah nada ini insyaallah 2 Selasa yang akan datang. Pas bel, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti ketemu lagi untuk kitab ini 2 Selasa akan datang. Selasa depan bagian Al-Mizan Al-Kubro. Ya, kita cukupkan saja. Kita tutup dengan doa ala hadhihi niyah. Wa likulli niyatin sholihah bi niyatin naili ridallah taala. Al-Fatihah.